Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini sudah apa belum? Oke, sudah ya. Yang lainnya sudah ya. Tak next. Aduh, jatuh. Sudah, yang lainnya sudah apa belum ini? Sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Intinya itu nanti akan sama aja dengan pertidaksamaan. Coba nanti waktu yang untuk pertidaksamaan ini intinya itu akan sama aja dengan persamaan. Cuma nanti yang lebih hati-hati masalah peletaan dari positif negatifnya. Kemudian tadi kan sudah dia nilainya adalah D lebih besar daripada 0, ya kan? Sekarang kalau menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan D sama dengan 0. Sebentar tak ini. Kalau menyelesaikan persamaan dengan D sama dengan 0 berarti nilai X1 jika D sama dengan 0 berarti kan otomatis X1 akan sama dengan X2. Itu otomatis. Jika D sama dengan 0 maka dia akan otomatis bernilai X1 itu sama dengan X2. Sehingga harga-harga 0 hanya ada satu. Berarti contoh, kita langsung ke contoh soal ya. Jika ada X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0, ya kan? Berarti kan di sini kita akan tahu bahwa nilainya plus 1. Sorry. Lebih kecil 0. Plus 1 lebih kecil sama dengan 0, ya kan? Kemudian kalau dari persamaan ini kan kita akan tahu nilai X min 1 kuadrat. Berarti lebih kecil dari 0. Lebih kecil sama dengan atau lebih kecil dari 0. Jadi untuk menggambar garis bilangannya dia akan ada satu titik, yaitu titiknya adalah
titik 1, yaitu X sama dengan 1 di sini. Kan kalau dari sini kan kita ketahuan bahwa X sama dengan 1 kan. Lebih kecil sama X sama dengan 1. Kemudian jika kita misalkan, jika ini ada, karena dia satu titik, berarti dia akan bernilai di sini misalkan kita misalkan 0, tetap dengan bilangan kita misalkan 0. Berarti kalau seandainya di sini 0, berarti kan nilainya akan bernilai positif 1 karena kita masukkan nilai 0. X-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurangi dengan 0 kuadrat. Aduh, sebentar. Takutnya nggak jelas. Berarti di sini X sama dengan 1. Misalkan. Kemudian kita bikin garis bilangannya. Nilainya di sini sama dengan 1. Sekarang kita coba menentukan nilai di sini. Kita misalkan di sini bernilai 0. Berarti kita akan masukkan dengan X sama dengan 0, ya kan? Jika X sama dengan 0 nilainya berapa? Berarti kan di sini ada 0 kuadrat min 2 dikali 0 ditambah dengan 1 sama dengan 0, lebih kecil dari 0. Berarti di sini nilainya adalah 1. Berarti nilai 1 di sini kan dia bernilai positif, 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 dan kanannya juga akan bernilai positif, positif, positif. Oke, sampai di sini paham? Belum paham. Jadi gini, eh sebentar. Eh, Sampai di sini paham ya? Kalau nilai X-nya itu akan sama dengan 1 di sini. Sampai di sini paham nggak? Dari atas. Oke, tak ulang ya. Di sini jika ada soal X kuadrat min 2X plus 1 lebih kecil 0, kita akan tahu nilainya ini berapa. Jika ada, berarti kita menentukan dulu nilai D-nya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya kan? Kemudian B-nya berapa? B-nya kan min 2, berarti min 2 kemudian dikuadratkan dikurangi dengan 4 dikali dengan A-nya berarti 1 dan C-nya berarti 1. Berarti di sini sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti di sini nilai D-nya akan sama dengan 0. Untuk kasus pertidaksamaan yang D sama dengan 0, maka dia akan mempunyai akar tunggal, yaitu nilai dari X1 itu akan sama dengan X2, itu pasti. Kemudian dari contoh ini
kita akan mencari nilainya. Kan di sini ada X2 kuadrat min 2X plus 1 lebih kecil 0. Berarti kita mencari akarnya, yaitu akarnya sama dengan X min 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Sampai di sini paham? Oke, paham ya? Sudah, sekarang berarti ada nilai ada nilai X-nya. Kemudian untuk menggambar garis bilangannya, berarti kan tadi kan kita hanya punya satu titik, yaitu nilai X-nya akan samakan di sini tadi kan ditulis X min 1 kuadrat sama dengan lebih kecil 0. Berarti dia akan bernilai X sama dengan 1, iya kan? X sama dengan 1. Kemudian di sini kita ada satu garis bilangan, yaitu di sini dia akan bernilai 1. Kemudian di sini ada X min 1 kuadrat. Nilai dari kuadrat ini yang akan menjadikan nilai dia, walaupun di atas ini berarti dia bernilai positif kan, 2, 1, 0, negatif, dia akan selalu bernilai positif karena dia dikuadratkan. Kalau negatif dipangkatkan negatif dikuadratkan kan dia akan menjadi positif, dan begitu juga sebaliknya kan, kalau positif dikuadratkan dia akan menjadi positif. Maka nilai di sini akan bernilai positif semua, dan nilai yang di kiri dari 1 juga akan bernilai positif semua. Jadi nilainya, himpunan penyelesaiannya hanya 1, yaitu titik 1 ini. Sudah sampai di sini paham? Mau ditulis? Ditulis ya, yang dari depan. Waalaikumsalam, silahkan. Oh ya, tak absen, tak sambil tak absennya. Tuh ya, Leli, terus Ambar, Uniah, Sri Haryatus Sutini. Kalau sudah bilang ya Mbak ya, nanti kita lanjut ke yang lainnya. Sudah ya, yang lainnya nggak dengeran. Oke, kalau sudah kita lanjut. Oh, sorry, next page.
D sama dengan B. Yang mana ya Mbak ya? Di ini apa sebelumnya? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini 4AC Mbak. 4AC sama dengan min 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 1. Yang bawah mana? Ini X kuadrat min 2X plus 1 lebih kecil 0. X min 1 kuadrat lebih kecil 0. 4 min 4. 4 min 4 sama dengan 0. Ini kan maksudnya. Ini 4 ini. Oke, sudah ya. Ini sekarang selanjutnya. Mbak siapa? Mbak Warianti ya. Oke, sudah selesai nulisnya sampai di sini. Kalau sudah kita lanjutkan ya, biar cepat selesai babnya. Bab selanjutnya yaitu kita akan belajar menyelesaikan pertidaksamaan pecahan. Bentar, ini. Yang perlu kita ingat, yang disebut dengan pecahan sama, karena dia kan tadi disebutkan kalau dia kenapa dia ke kanan dan ke kiri sama-sama positif, karena kalau kita ada nilai ini berapapun nilainya walaupun positif dan negatif, maka dia akan bernilai positif karena kan dia kuadrat. Kalau min 1 dikuadratkan kan jadi 1, min 2 dikuadratkan jadi 4. Kenapa? Makanya nilainya kenapa nilainya menjadi positif semua, baik di kanan maupun di kiri. Oke, kita lanjut untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan. Yang disebut pecahan itu adalah kalau ada A per B sama dengan 0, itu adalah pecahan. Tetapi di sini B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sorry. Jika disebut pecahan itu adalah kalau ada A per B, tetapi nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0.
Karena kalau sama dengan 0, kalau B sama dengan 0 dia menjadi bilangan tak terhingga kan. Kemudian jika ada soal X plus 2 dibagi dengan 2X min 3 lebih kecil dari 0, maka dari sini kita akan sudah tahu bahwa X di sini dia akan bernilai sebagai X1 yang atas, dan yang di bawah akan bernilai sebagai X2. Berarti dari sini kita akan tahu X1 nya sama dengan X plus 2 lebih kecil dari 0. Berarti X plus 2 sama dengan 0. Ya, lebih kecil lebih besarnya kita tunggu dulu ya untuk penyelesaiannya. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Misalkan ini max 1 min 2. Kemudian nilai yang kedua yaitu 2x min 3 sama dengan 0. Berarti di sini 2x plus 3 2x sama dengan plus 3, karena 3 nya kan berpindah ke ruas kanan, berarti menjadi positif kan. Kemudian x nya sama dengan 3/2 atau 1/2, sama aja. Kemudian sudah di sini kita sudah punya dua nilai yaitu x1 dan x2, yaitu x1 nya sama dengan min 2 dan x2 nya sama dengan 3/2. Berarti di sini kita tulis biar nggak bingung, x sama dengan x1 sama dengan min 2 dan x2 sama dengan 3/2 atau 1/2, sama aja, terserah nulisnya. Kemudian di sini kita akan punya grafik bilangan, yaitu nilainya yaitu min 2 di sini, min 2, dan ada nilai 3/2, ya kan? Tadi soalnya contohnya apa? Contohnya berapa tadi soalnya? Contohnya soalnya tadi adalah X plus 2 dibagi 2x min 3 lebih kecil 0. Berarti seandainya kan diantara ada min 2 dan 3/2, di sini ada nilai 0, ya kan? Ada nilai 0, kita masukkan semuanya nilai 0 di sini ke dalam persamaan ini. Berarti akan tinggal sama dengan 2 di per min 3. Berarti di sini bernilai negatif. Berarti kalau bernilai negatif di sini adalah dia bernilai negatif. Kalau di sini negatif berarti yang di kiri min 2 dia akan bernilai positif, yang di kanan 3 dia juga akan bernilai positif, karena untuk garis bilangan dia akan selang-seling, akan berkala. Kalau ada positif positif atau negatif positif negatif, itu dia akan selang-seling. Karena dia 0 di sini bernilai negatif, maka dia adalah di sini bernilai negatif. Tadi kan di soalnya disebutkan kalau x plus 2 per 2x min 3 lebih kecil dari 0. Berarti kalau lebih kecil dari 0, maka nilainya adalah nilai negatif yang diambil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah antara min 2 dan 3/2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gini aja ditulis dulu, kalau selama ngerjain ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Silakan ditulis dulu, nanti baru kalau ada pertanyaan ditanyakan.
beda ya. Next. Nanti diupload sama yang kemarin. Kemarin belum sempat upload Mbak, soalnya nanti tak uploadnya sekalian. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, kita lanjutkan.